Allah wabarakatuh, pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, Bapak Kepala BPKS, kemudian Kepala BSN dan juga Ketua KPPU. Pertama, tentu memang agak sepi nih hari ini. Artinya dengan kehadiran 3 mitra kita kerja sebenarnya nih teman-teman bisa lebih semangat, Pak. Kenapa? Karena kita tentu punya target lebih baik ke depan. Yang pertama berkaitan dengan BPKS Sabang ini. Ini Pak Jun dan teman-teman dari Aceh sudah hadir, selamat datang di Komisi 6. Memang kalau kita lihat Sabang ini ya sedih juga, sedih nih Pak Jun, karena anggarannya terus turun, sekarang tinggal hanya sekitar 60 sekian miliar. Tentu saya sederhana aja, biarpun saya lihat di sini langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKS sudah jauh lebih bagus, termasuk di sektor pariwisata. Kita lihat di sini sudah banyak bergerak, misalnya kunjungan daripada cruise ya, baik pun tahun 2023 maupun rencana 2024. Saya lihat sudah banyak negara-negara. Artinya apa? Ini sebenarnya salah satu sektor yang bisa diambil peran oleh Sabang setelah Sabang dijadikan salah satu tujuan wisata. Apalagi ketika hari-hari besar ini saya kan Sabang sudah tidak lagi bisa menampung kapasitas maupun fasilitas yang dimiliki. Saya sederhana aja Pak Jun, saya berharap nanti ada langkah-langkah yang dilakukan. Termasuk kalau memang kita ingin jadikan Sabang sebagai kawasan wisata, saya pikir memang harus ada satu langkah berkaitan dengan fasilitas, khususnya dalam sektor perhotelan. Kita tahu betul di Komisi 6 kita punya injur nih Pak Jun, ya kan? Saya berharap ini ada komunikasi yang dibangun. Tentu Komisi 6 kita akan dukung sepenuhnya. Bahkan saya sudah sampaikan kemarin dengan Kepala Injurni supaya membangun hotel di sana, paling enggak hotel bintang 4, jadi sehingga ini juga salah satu sektor yang menggerakkan ekonomi di Sabang. Karena saya lihat sampai hari ini pimpinan, Sabang belum punya hotel bintang 4 ya Pak Jun ya, maupun hotel-hotel yang memang betul-betul sangat cocok lah untuk pengembangan sektor pariwisata. Yang kedua memang tentu saya berharap dari teman-teman BPKS ada langkah-langkah konkret. Saya yakin Komisi 6 komit lah, mendukung sepenuhnya, termasuk ketika kita kunjungan reses ke Aceh. Kita akan dukung full Pak Jun. Jadi Pak Jun nggak usah ragu-ragu, saya tahu betul kinerja Pak Jun di beberapa dinas sebelumnya sangat bagus. Saya yakin hari ini kehadiran Pak Jun ini punya spirit yang sama. Teman-teman tadi sedih semua melihat Sabang kok dari anggaran sekian kok turun terus. Kita harapkan di tahun 2024, 2025 harus naik Pak Jun. Tentu naik ini kan harus dengan visi, dengan langkah-langkah konkret dalam rangka pengembangan kawasan Sabang ya. Silakan Pak Jun nanti diusulkan aja ke kami, termasuk juga strategi pengembangan kawasan Sabang, bukan hanya di sektor pariwisata dan juga di sektor perdagangan, termasuk yang saya sampaikan dengan Injurni. Silakan, saya sudah sampaikan, silakan BPKS Sabang mengajukan surat, paling enggak kita minta juga dari pihak Injurni juga membangun perhotelan di Sabang. Yang kedua berkaitan dengan BSN nih Pak. Saya terus terang kalau BSN ini kita sebenarnya kita akan dukung dana sebesar-besarnya Pak dengan BSN ini. Kalau saya lihat di sini di capaian kinerja BSN 2022, baik pun dari kita lihat di sini berkaitan dengan produk mendapatkan SNI, kemudian UMKM role model. Sebenarnya kalau kita mau jujur Pak, dengan banjirnya produk-produk impor dari China dan beberapa negara, saya terus terang katakan produk China paling besar Pak. Ini bagaimana sih sebenarnya nasib produk-produk yang tidak memiliki SNI Pak? Kenapa saya katakan demikian? Ini yang sangat dirugikan adalah konsumen, masyarakat kita Pak. Kita kan tidak tahu nih barang-barang masuk sudah layak belum kita pakai. Apalagi ini produk-produk yang berkaitan langsung dengan infrastruktur ya kan. Saya sering misalnya membeli besi Pak, itu ada yang SNI banyak sekali, ada juga yang nggak ada SNI, ada pun yang SNI label-label Pak. Nah, ini saya nggak tahu nih langkah-langkah BSN seperti apa nih kalau ada
pemalsuan SNI. Saya tidak tahu ada nggak tim yang dibentuk, Pak. Saya yakin ini ribuan produk-produk yang laba-laba, Pak. Arti laba-laba ini mereka SNI bohong-bohongan, Pak. Itu misalnya, itu paling banyak, Pak. Itu tolong ditelusuri juga, Pak. Kenapa? Karena masyarakat kita, terutama konsumen. Jadi Pak Kepala BNSI nggak usah khawatir, ajukan anggaran kalau kinerja bagus. Dan ini adalah kepentingan publik, kepentingan masyarakat, saya pikir nggak usah ragu. Karena saya tahu betul nih ratusan ribu produk-produk yang sebenarnya tugas BSN supaya mereka betul-betul punya standar yang layak kita gunakan di Indonesia, Pak. Terakhir kepada KPPU, Pak. Sini tadi mungkin Pak Darmadi sudah sampaikan, kemudian teman-teman sudah menyampaikan, Pak. Memang kalau kita lihat KPPU ini memang dengan anggaran yang tidak sebesar ini, kinerja tentu akan optimal, Pak. Apalagi dengan banyaknya, kalau kita perkara-perkara yang masuk, Pak. Belum yang masih terhenti. Ini Pak Kepala pernah kita ketemu ya, Pak ya. Yang kedua, Pak, saya lihat di sini juga KPPU menemukan berbagai permasalahan yang selalu timbul dalam pengawasan kemitraan UMKM, Pak. Dalam 7 tahun terakhir saya lihat, ini kan pelaksanaan tugas KPU, masalah tersebut meliputi rendahnya pemahaman pelaku usaha, Pak, terkait kesetaraan dalam hubungan kemitraan, regulasi pelaksanaan kemitraan yang belum komprehensif, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan terhadap pelaksanaan kemitraan oleh regulator sektor terkait, Pak, termasuk minimnya koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah serta kesiapan UMKM untuk bermitra yang masih rendah. Nah, tentu kita berharap ini ada peran KPPU bagaimana membangun koordinasi dan sinergi, Pak, antara instrumen ya pemerintah untuk yang memiliki mandat terkait kemitraan UMKM. Kita juga minta gambaran nih seperti apa sih inovasi-inovasi yang akan dilakukan oleh KPPU untuk mengatasi hal-hal yang saya sampaikan tersebut, termasuk juga bagaimana mengidentifikasi masalah tanpa kemudian memberikan, kita harapkan di samping kita tentu kita berikan solusi juga, Pak. Jadi sehingga keberadaan KPPU ini betul-betul melindungi, Pak. Saya berharap, saya sepakat, Pak. Jadi KPPU perbanyakkan aja cabang, Pak. Jadi sehingga masyarakat terbantu, Pak. Hari ini banyak sekali masyarakat kita ini nggak tahu mengadu kemana, Pak. Ya kan, termasuk juga bagaimana pihak pengusaha-pengusaha besar yang monopoli produk-produk yang luar biasa, Pak. Termasuk yang terakhir berkaitan minyak goreng, Pak. Sini kita lihat kerugian terkait minyak goreng telah dialami oleh pelaku usaha, Pak, sebanyak 2 kali, yaitu selisih harga acuan keekonomian, Pak, atau hak dengan harga pasar, dan selisih hak dan dengan eceran tertinggi. Kita tahu betul waktu itu mencapai sekitar 344 miliar, belum lagi kalau ditambah dengan kerugian, Pak, yang dirasakan oleh produsen minyak goreng, diperkirakan mencapai 700 miliar ya. Tentu kita berharap apa sih langkah-langkah KPPU ya, khusus dalam rangka menangani, Pak, masalah demikian ya kan. Tentu kita lihat nih problem ini juga akan terus muncul, Pak, apalagi hari ini kan ada satu harga yaitu minyak kita, Pak. Ini banyak sekali keluhan-keluhan, laporan-laporan masyarakat terhadap persoalan, biarpun pemerintah sudah melakukan langkah-langkah, tapi problem ini di dunia usaha pasti terjadi, Pak. Saya berharap KPPU ini punya peran strategis supaya benar-benar masyarakat juga bisa dilindungi. Terakhir, Pak, berkaitan dengan ini juga dikeluhkan sebagian pengusaha menyangkut waktu, Pak. Ini kan banyak sekali berkaitan misal tender, kita lihat kan, ada yang objektif, ada yang tidak objektif, ada yang dimenangkan dengan cara yang tidak tepat, ada yang tidak, Pak. Saya berharap juga ini waktu penyelesaiannya juga jangan terlalu lama, Pak. Jadi ketika KPU mengambil langkah-langkah strategis ini juga timingnya juga dilakukan lebih tepat, Pak. Jadi sehingga tidak mengganggu daripada proses pelaksanaan baik pun pembangunan maupun perkara-perkara yang dilaporkan ke KPPU. Itu aja pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak